Bagaimana misalnya tidak memiliki buku nikah, kemudian terjadi perceraian, walaupun tidak tercatat, itu tetap diakui oleh negara, karena di dalam undang-undang itu secara tegas menyebutkan bahwa hukum adat itu kita diakui. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat saudara yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya I Ketut Mudiana dalam acara Warta Dhamma Wijaka Saur, program Pokjalu Provinsi Sulawesi Tenggara bersama dengan Pembima Sindu Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama Pokjalu dari Kabupaten Konawe dengan tema pandangan perkawinan dalam perspektif hukum Hindu dan hukum negara. Dewasa ini seringkali ada masalah yang muncul dalam masa perkawinan, khususnya di Kabupaten Konawe. Banyak muda-mudi kita yang tidak berani menuju ke jenjang gerahasta, dan ada pula yang kandas masa gerahastanya karena masalah dalam berumah tangga. Menyikapi hal tersebut, kita menghadirkan dua narasumber. Mari kita sama-sama menyapa narasumber kita. Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Yang pertama, beliau adalah Bapak Denny Rantawan. Selamat siang, Bapak Denny Rantawan. Beliau sebagai penyuluh di Kecamatan Amunggedo dan Kecamatan Meluhu. Selain menjadi penyuluh, beliau juga menjabat sebagai Parisada Hindu Dharma Desa Ambulanu. Nah, yang kedua dengan Bapak Agus Haryadi, SHMH. Selamat siang, Bapak. Beliau sebagai penyuluh agama Hindu di Kecamatan Tongauna. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai dosen hukum di Universitas Laki Dende dan berprofesi sebagai praktisi hukum yang berkecimpung di dalam LBH Dharma Niti Sastra Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang, Bapak-Bapak. Untuk Pak Denny mungkin yang memahami masalah agama, Pak Denny, bagaimana sih menyikapi masalah-masalah dalam masa menuju perkawinan dan masa gerahasta? Bapak sebagai penyuluh, bagaimana pandangan Hindu tentang perkawinan itu? Silakan, Bapak. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun Anda berada, yang selaku penyuluh agama Hindu bertugas di Kecamatan Amunggedo, Kecamatan Meluhu, akan memaparkan tentang pawiwahan atau pernikahan dalam agama Hindu. Jadi, untuk perkawinan secara agama Hindu, kita harus mengetahui pengertian daripada pernikahan itu. Jadi, pernikahan dalam agama Hindu memiliki arti bahwa pawiwahan atau wiwaha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pesta pernikahan atau perkawinan. Jadi, dalam Manawa Dharma Sastra dijelaskan bahwa pernikahan dalam agama Hindu wajib untuk dilaksanakan untuk memasuki jenjang dari Brahmacari ke Grahasta asrama. Jadi, umat sedharma yang berbahagia, untuk melaksanakan daripada pawiwahan tentu ada hal-hal yang harus diketahui di dalam melaksanakan pawiwahan. Yang pertama adalah di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan melaksanakan hidup bahagia dan kekal abadi berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah jelas dalam pasal 1 itu dijelaskan bahwa kita di dalam melaksanakan pernikahan sudah jelas kita diharapkan untuk selalu menjaga hubungan antara suami istri dengan setia dan kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di dalam Manawa Dharma Sastra juga dijelaskan bahwa tentang kesetiaan, yaitu dalam Manawa Dharma Sastra bab 9 Sloka 101 dijelaskan hendaknya supaya hubungan
yang setia berlangsung sampai mati, dan sesingkatnya dianggap sebagai hukum tertinggi sebagai suami istri. Jadi sudah jelas bahwa di dalam rumah tangga harus ada kesetiaan di dalam kehidupan berumah tangga. Jadi kesetiaan di sini dalam artian setia di dalam suka maupun duka, setia di dalam kekurangan dan kelebihan daripada pasangan masing-masing. Baiklah Pak Denny, terima kasih. Menyambung dari Pak Denny tadi, sudah kita ketahui bahwa jelas di Mahadharma Sastra pandangan Hindu ya. Terus kalau di Undang-Undang Hukum Negara itu sudah dijelaskan juga tadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kembali ke Pak Agus nih, kita mau tahu juga. Nah, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ada enggak undang-undang lain, dan apa saja syarat-syarat perkawinan dalam undang-undang? Ya, Pak Agus tolong dijawab. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Jadi secara jelas dasar hukum mengenai perkawinan itu ada di Undang-Undang Nomor 1 1974, di mana di pasal 1 sudah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ya hubungan ya pasangan laki dan wanita ya, atau laki pria maupun wanita ya, di dalam membentuk keluarga hidup yang harmonis, sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini secara tegas bahwa yang menjadi dasar daripada bagaimana perkawinan itu bisa berlangsung, tentunya ada dasar jaminan terhadap pelaksanaan dari perkawinan itu, yaitu undang-undang itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Nah, kemudian tadi disebutkan apa sih dikatakan bahwa syarat-syarat bisa dikatakan terpenuhi di dalam perkawinan itu. Jadi di dalam undang-undang itu sudah jelas disebutkan, pertama adalah perkawinan itu harus sesama agama. Ya, dalam hal ini tentunya agama yang sama, kan seperti itu. Kedua, perkawinan itu harus didaftarkan atau tercatat di dalam catatan sipil. Ya, sehingga ketika perkawinan itu dalam hal ini tercatatkan, ya secara otomatis ada alasan dasar daripada legalitas daripada perkawinan itu diakui oleh negara terkait dengan nanti pengakuan terhadap hukum negara mengenai misalnya ada masalah terkait dengan masalah perkawinan di kemudahan itu, bisa seseorang dalam hal ini mungkin pasangan itu melaksanakan atau menuntut hak-haknya seperti itu. Mungkin sedikit berkaitan dengan tadi mengenai perkawinan yang dipertanyakan. Terima kasih Pak Agus. Kembali lagi ke Bapak Denny. Nah, kalau di dalam Hindu itu suatu perkawinan yang dianggap sah itu seperti apa, Pak Denny? Baik, saya akan menjawab. Jadi perkawinan yang sah menurut agama Hindu adalah perkawinan yang berdasarkan dengan hukum Hindu. Jadi selain daripada perkawinan berdasarkan hukum Hindu, yang jelas adalah pasangan yang akan menikah itu satu agama. Yang ketiga adalah dengan melaksanakan upacara yadnya, di mana upacara yadnya ini adalah adanya tri upasaksi. Dalam kegiatan tri upasaksi di sini ada tiga, yaitu yang pertama adalah dewa saksi, yaitu saksi kehadapan Ida Sang Hyang Dewasa dengan sembah bakti kita ke hadapan Tuhan dengan mempersembahkan pejatian, yaitu di dalam dewa saksi dilaksanakan yang pertama adalah mepamit di pura atau merajan, yang kedua adalah upasaksi manusia saksi, yaitu manusia saksi di sini dalam manusia saksi disaksikan oleh prajuru adat atau pengurus adat di dalam suatu desa, yaitu dengan mengesahkan daripada citra wiwaha
untuk dijadikan sebagai panduan untuk didaftarkan untuk dibuatkan akte nikah di catatan sipil. Yang ketiga adalah bute saksi, yaitu bute saksi di sini adalah untuk membersihkan lahir dan batin dengan cara mebiak kale atau mebiak kawan. Demikian. Baik, Pak Denny, terima kasih. Berarti kalau di agama Hindu itu harus disahkan dengan tri upasaksi itu, Pak Denny ya. Nah, ke Pak Agus sekarang. Seandainya jika permasalahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat, kayak umurnya di bawah 19 tahun atau syarat-syarat lain, itu bagaimana langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan? Terkait mengenai bagaimana yang jika dalam hal perkawinan itu misalkan di bawah umur ya. Nah, jadi bahwa perlu dipahami bersama bahwa secara tegas pemerintah telah mengatur di dalam undang-undang perkawinan itu ya, yang sebelumnya ya di Undang-Undang Perkawinan nomor 1 1974 itu di pasal 7 ya ayat 1 itu disebutkan bahwa pria atau laki-laki itu umurnya 19 tahun. Kemudian wanita umurnya adalah 16 tahun ya kalau tidak salah. Nah, kemudian di perubahan di Undang-Undang nomor 1 1974 itu dirubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Nah, di situ dijelaskan bahwa perubahan itu laki-laki berumur 19 tahun dan pria wanitanya pun juga 19 tahun. Nah, itu dalam hal ini yang telah terpenuhi secara undang-undang. Nah, tadi pertanyaannya bila mana ya? Misalnya di bawah umur mungkin kecelakaan dalam artian hamil duluan lah atau bagaimana ya, sehingga mau untuk melakukan pernikahan itu misalnya harus dilakukan kan gitu. Nah, dalam undang-undang pun juga dijelaskan ya itu ada bahwa diberikan dispensasi nikah dalam hal ini. Jadi jika bila mana ya di dalam perkawinan itu ditemukan hal seperti itu ya, baik pria maupun wanitanya ini melakukan dalam hal itu dispensasi nikah melalui dalam hal ini tentunya ya pihak-pihak keluarga yang bersangkutan, entah walinya, orang tuanya ataupun yang lainnya untuk membantu. Jadi ketika mereka melakukan dalam hal ini pernikahan itu sebelumnya harus mengajukan permohonan namanya dulu, permohonan dispensasi nikah ke pengadilan negeri. Nah, seperti itu. Nah, di situ ketika mereka mengajukan itu lahir namanya penetapan. Jadi dari hal itu bukan putusan ya, putusan itu berkaitan dengan masalah sengketa, tapi ini yang namanya permohonan berarti ada penetapan. Nah, penetapan inilah yang dijadikan dasar oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu untuk merekomendasikan bahwa yang bersangkutan bisa dinikahkan ya, seperti itu. Dan kemudian nah terkait dengan hal-hal apa yang saja yang misalnya agar permohonan itu bisa dikabulkan ya, terkait dengan permohonan yang tadi artinya alasan-alasan dalam hal itu dituangkan dalam bentuk permohonan itu gitu. Terlepas dari permohonan itu dikabulkan atau tidaknya itu kan dalam hal ini pemeriksaan dari pengadilan negeri, dalam hal ini hakimnya yang memeriksa di situ. Yang jelas bahwa dengan alasan-alasan yang tadi dituangkan di dalam permohonan itu ya, dengan alasan yang mendasar tentunya pasti dikabulkan seperti itu, sehingga perkawinan itu bisa dilangsungkan tidak dalam hal ini melanggar konteks yang tadi dijelaskan bahwa melanggar daripada umur usia itu tadi gitu, karena memang pemerintah menyediakan ruang terhadap dispensasi nikah itu. Hanya kan persoalan selama ini hal itu tidak dilakukan kan gitu, takutnya nanti ya baru ada masalah baru hal itu dilakukan. Tapi sebenarnya makanya dalam hal ini kita perlu untuk mengetahui, untuk membudayakan ya terhadap bagaimana sebenarnya pemerintah menyediakan ruang dalam hal itu, bagaimana perkawinan itu bisa dilaksanakan. Demikian. Ya Pak Agus, berarti kalau memang tidak memenuhi syarat kita bisa mengajukan kompensasi ke pengadilan agama begitu? Oh, pengadilan negeri ya. Oh ya.
kita di Hindu ya, larinya ke pengadilan negeri. Iya. Nah, kalau Pak Agus sendiri selaku praktisi hukum pastinya pernah menghadapi masalah. Ya. Masalah dalam masalah-masalah perkawinan. Sebetulnya apa sih penyebab dasar munculnya masalah dari perkawinan itu? Belakangan ini terjadinya masalah perceraian itu seringkali ya terjadi itu berkaitan dengan yang alasan-alasan ya yang berkaitan dengan perceraian itu yang biasanya saya selaku pengacara lawyer ya yang saya temui itu yang terjadi itu ada beberapa alasan-alasan yang kenapa seseorang itu melakukan misalnya ingin mengajukan perceraian. Pertama yaitu dengan alasan terjadinya konflik di rumah tangga yang secara terus-menerus yang tidak mungkin bisa terselesaikan. Kemudian yang kedua terjadinya selingkuh ya, kalau dalam bahasa Bali mungkin memitre ya, boleh dikata seperti itu. Itu juga dalam hal ini alasan-alasan yang jadikan. Kemudian yang ketiga suami ya dalam hal ini meminum minuman keras atau mabuk-mabukan sehingga terjadi perkelahian lah, boleh dikata begitu, sehingga menuntut untuk mengakhiri dalam pasangan hidupnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu meninggalkan ya keluarga, dalam hal ini istri, secara 2 tahun berturut-turut tanpa dinafkahi dengan biaya nafkah lahir batin itu. Nah, inilah akumulasi dari syarat-syarat kenapa orang itu bisa misalnya melakukan perceraian. Nah, kalau kita ya semeton Bali ya misalnya di Sulawesi Tenggara yang di Hindu, persoalan-persoalan ini memang kadangkala menjadi sebuah masalah ya bila mana hal itu tidak disikapi. Makanya dalam hal ini memang perlu bagaimana dalam kehidupan, dalam hal ini pernikahan itu sebetulnya selalu menjaga keutuhan daripada rumah tangga agar terbina sebuah harapan yang dicita-citakan, bagaimana membentuk keluarga yang sukinah yang seperti itu, sehingga harapan-harapan itu tidak terjadi lagi. Demikian Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi kalau ada masalah-masalah itu ternyata dari konflik rumah tangga juga ya. Nah kembali ke Pak Denny sendiri. Bapak selaku parisade, apa pernah menemukan masalah-masalah tentang perkawinan seperti yang dihadapi Pak Agus? Baik, terima kasih. Untuk masalah perkawinan, saya sebagai penyuluh agama maupun sebagai parisade desa untuk sekarang ini belum pernah mengalami yang namanya masalah di dalam binaan tiang sebagai parisade maupun sebagai penyuluh. Tetapi tiang ingin jelaskan dan ingin sampaikan kepada umat bahwa untuk menghindari daripada masalah-masalah daripada perkawinan ini sebenarnya harus disikapi dengan yang namanya tertib administrasi di dalam perkawinan. Yang tertib administrasi di dalam hal ini adalah bagaimana pada saat kita melaksanakan pernikahan atau pawiwahan, tentu kita harus memiliki surat-surat di dalam perkawinan. Yang pertama adalah citra wiwaha, yang kedua adalah meneruskan citra wiwaha atau memproses citra wiwaha sehingga menjadi akte pernikahan. Sehingga dengan akte pernikahan ini kita dalam pasangan suami istri akan menjadi kuat di dalam hukum agama dan hukum negara. Jadi kita dikuatkan dengan upacara yadnya, dengan hukum agama, dan kita dikuatkan dengan akte dalam hukum negara. Seperti itu Pak Ketut. Ya, jadi Pak Denny, kalau ada masalah-masalah, sebelum terjadinya masalah itu harus dikuatkan dulu dokumen-dokumennya ya. Begitu. Terus kalau Pak Agus sendiri, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mengatasi masalah jika terjadi atau ada masalah dalam masa perkawinan itu? Tadi menyambung dari apa yang telah dijelaskan oleh Pak Denny tadi ya, artinya bahwa secara administrasi
memang wajib hukumnya ya, harus dicatatkan di dalam catatan sipil. Nah, itu sebagai dasar legalitas bahwa ketika kita ada masalah, paling tidak hak dan dalam hal itu kewajiban di dalam melakukan upaya langkah hukum itu bisa kita lakukan. Nah, terlepas dari persoalan itu ya, langkah yang misalnya bagaimana caranya misalnya terjadinya perceraian itu, misalkan dalam desa Pekraman kah atau yang terkhusus bagi agama Hindu ya, tentunya dalam hal ini kan Parisade mempunyai kewenangan dalam membina setiap menemukan konflik-konflik permasalahan perkawinan itu. Nah, dalam hal ini dalam bentuknya pembinaan ya, tentunya diharapkan aslinya pasangan itu dibina di situ gitu. Artinya dipertemukan sejauh mana, apa bisa nggak diperbaiki atau bagaimana kan itu. Nah, kalau misalnya tidak, langkah apa yang dilakukan? Ya tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa harus dalam hal ini memiliki akte nikah itu. Nah, kekuatan akte nikah inilah yang didasari bahwa ada kekuatan untuk melanjutkan kepada ranah hukum. Ya tentunya melalui peradilan. Nah, di sini kan kadangkala ya, mohon maaf saja ya, Parisade dalam hal ini bukan kapasitas dalam hal ini menghakimi mereka dalam hal ini memutus, tidak, karena sejauh ini yang saya pahami itu adalah Parisade adalah sebagai lembaga pengayom, sebagai pembinaan. Nah, disinilah letak fungsinya, semestinya ya seharusnya Parisade memberikan pengayoman itu. Nah, bila tidak terjadi misalnya perdamaian itu di dalam kedua belah pihak itu, ranahnya harus merekomendasikan ya, artinya langkah hukum gitu, agar ketika persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat itu secara jelas nyata, jadi sehingga Parisade itu tidak dianggap terkesan sebagai lembaga kehakiman atau yang mengadili gitu. Itu kan memang persoalan itu yang selama ini terjadi. Makanya di dalam Pasamuan Parisade itu secara tegas disebutkan di tahun 2009 ya, kalau saya tidak salah itu, di situ disebutkan bahwa bila mana ya pasangan suami istri itu terjadi masalah ya, dalam hal ini Parisade dalam hal ini tidak bisa memfasilitasi, dalam hal ini tidak mampu ya untuk misalnya mereka melakukan perdamaian dengan hal secara kekeluargaan itu, Parisade berhak untuk melakukan istilah dalam itu merekomendasikan serong kepada lembaga peradilan dalam ini ya, tentunya pihak yang mana yang berkeberatan di sana mengajukan permohonan perceraian gitu, sehingga ketika dia persoalkan permasalahan hukum itu kan lembaga negara hadir di situ, artinya siapa-siapa yang mendalilkan misalnya mau ingin berpisah itu secara haknya ya, di situ dia mengajukan langkah-langkah atau upaya apa, persoalan yang bagaimana gitu, tidak ada sepihak jadinya gitu. Persoalan itu antara laki maupun perempuan, antara suami dan istrinya itu semua akan diperiksa alasan-alasan perceraian itu, sehingga mendapatkan keputusan yang adil di situ berkaitan dengan hak-haknya, hak-hak istrinya, hartanya. Dalam hal ini mungkin kalau dia dalam hal ini pernikahannya ada yang disebutkan harta bersama kan, itu selama ini kan kita dalam hal ini tidak lakukan langkah-langkah itu ya. Makanya dalam hal ini tentu mari kita bersama untuk selalu sadarkan di masyarakat bahwa kita dijamin oleh undang-undang pernikahan itu sepanjang asas keberadaannya itu kemudian sesuai dengan tertib administrasi. Nah, ini juga ya selama ini ya kadang ada juga dianggapan di pemerintah bagaimana misalnya tidak memiliki buku nikah. Nah itu persoalan, kemudian terjadi perceraian. Nah, sejauh ini ya di Undang-Undang 18 ya huruf B itu dalam hal ini walaupun tidak tercatat itu tetap diakui oleh negara, karena di dalam undang-undang itu secara tegas menyebutkan bahwa dalam negara Indonesia ini, di negara Indonesia ini ya, hukum adat itu kita diakui sepanjang berdasarkan masih dalam asas negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Nah,
Kan selama ini orang beranggapan bahwa tidak ada buku nikah, tidak bisa menuntut hak-haknya seperti itu. Itu tidak. Nah, terlepas dari itu, bagaimana sebenarnya sekarang kita ya dalam hal ini terjadi persoalan itu mau untuk melakukan upaya langkah itu gitu. Negara menghormati kok langkah-langkah hukum adat dalam kita itu ya. Yang adat yang mana? Yaitu prosesi-prosesi perkawinan itu. Kan seperti itu. Negara hadir dalam hal ini. Hanya cuma kan masyarakat dalam hal ini kurang menyadari bahwa ketika tidak memiliki akte nikah mengatakan tidak bisa melakukan proses, bukan seperti itu. Ya, artinya ini kan kewajiban administrasi saja yang harus dipenuhi kan setelah lahirnya daripada undang-undang ini. Begitu. Makanya untuk menjaga perkawinan ini ya paling tidak harus administrasi itu perlu ditertibkan secara ini gitu. Bukan berarti tidak diakui seperti itu ya. Demikian mungkin Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Berarti kalau ada masalah itu kita harus tertib administrasi. Ya. Baiklah umat sedharma yang berbahagia. Itulah tadi kita bersama-sama mendengarkan pandangan perkawinan dari pandangan agama Hindu dan hukum negara. Kita dapat menyimpulkan bersama-sama bahwa yang pertama, perkawinan itu harus dilandasi suka sama suka, cinta sama cinta. Yang kedua, dan perkawinan itu harus disahkan. Disahkan baik menurut agama dan menurut negara. Nah, di menurut negara adalah dengan mencatatkan di catatan sipil. Yang ketiga, jika terjadi masalah-masalah dalam masa perkawinan, baiknya kita lakukan mediasi dan komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, bila dengan mediasi dan komunikasi belum selesai masalah, barulah kita minta bantuan ke lembaga hukum. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan sebagai akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.